Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kelia Amalia, NIM 18042146. Video ini saya buat sebagai bentuk pemenuhan tugas mata kuliah Manajemen Risiko dan Kebencanaan pertemuan ke-6 dengan dosen pengampu Ibu Ramadona Fitriani, SAP MTN. Pada video ini, saya akan menjelaskan terkait dengan PPT yang telah saya buat. PPT ini berisi tentang ringkasan dan analisis saya terkait dengan dua video yang telah ditetapkan sebelumnya pada e-learning pertemuan ke-6 mata kuliah Manajemen Risiko dan Kebencanaan ini. Berikut penjelasannya. Yang pertama, terkait jenis-jenis bencana. Seperti yang kita ketahui bahwa bencana terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, bencana geologi yang mencakup bencana likuifaksi, bencana erupsi gunung api, bencana gempa bumi, dan bencana tsunami. Yang kedua, bencana asap karhutla, bencana kekeringan. Yang ketiga, bencana hidrometeorologi yang mencakup bencana banjir, bencana longsor, bencana abrasi, dan bencana puting beliung. Dan yang terakhir, bencana non-alam yang terdiri dari bencana merkuri, bencana limbah, bencana gagal teknologi, dan bencana epidemi. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, bencana sendiri adalah suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik faktor alam dan atau non-alam maupun faktor manusia sehingga menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Perbedaan jenis-jenis bencana tersebut mengharuskan pihak-pihak terkait untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang dapat diambil untuk melakukan pencegahan maupun penanggulangan bencana. Langkah-langkah tersebut ditentukan sesuai dengan jenis-jenis bencana. Kita ketahui bahwa keseluruhan jenis-jenis bencana tersebut pernah terjadi di Indonesia. Karena terjadinya suatu bencana merupakan suatu fenomena yang tidak dapat untuk kita prediksi terjadinya. Selanjutnya, peran pemerintah dalam penanggulangan bencana. Salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam penanggulangan bencana adalah dalam bentuk legislasi kebijakan. Pemerintah mengeluarkan beberapa produk hukum, di antaranya yang pertama, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Dan yang terakhir, Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2010 hingga 2014. Terkait produk-produk hukum yang dikeluarkan pemerintah tersebut, bahwa sejauh ini penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia sesuai dengan produk hukum ini sudah terlaksana, tetapi masih belum berjalan dengan baik atau optimal, yang tentunya disebabkan oleh banyak faktor. Dampak yang ditimbulkan juga relatif sangat besar, berupa korban jiwa dan kerugian harta benda yang seharusnya dapat dikurangi atau diminimalisasi sebagaimana terjadi di beberapa daerah, yang disebabkan oleh penerapan tata ruang, pemantauan secara periodik terhadap daerah rawan bencana, dan peringatan dini yang belum berjalan optimal. Namun sebenarnya, peran pemerintah saja tidak cukup untuk mengatasi hal ini. Diperlukan juga tanggung jawab semua pihak yang tergabung dalam hal penanggulangan bencana, termasuk masyarakat itu sendiri. Dibutuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam upaya penanggulangan bencana ini dengan mencegah atau ikut meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh bencana yang akan terjadi maupun yang telah terjadi. Selanjutnya, misi penanggulangan bencana di Indonesia. Terdapat beberapa misi penanggulangan bencana di Indonesia. Yang pertama, melindungi segenap bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko. Yang kedua, membangun sistem penanggulangan bencana yang handal. Dan yang ketiga, menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
Dalam kegiatan penanggulangan bencana ini, pemerintah pusat membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, yang mana secara garis besar memiliki fungsi untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi melalui tindakan yang cepat, tepat, efektif, dan efisien, dan juga untuk mengkoordinasikan penanggulangan bencana secara terpadu, terancam, dan menyeluruh. Sedangkan di tingkat daerah, pemerintah daerah membentuk suatu lembaga khusus yang menanggulangi bencana, yaitunya Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Selain BNPB dan BPBD ini, pemerintah juga membentuk suatu satuan tugas yang siaga untuk penanggulangan bencana dan keadaan darurat. Pemerintah Indonesia tidak hanya fokus pada penanganan keadaan darurat ini, tetapi juga berupaya untuk membentuk bangsa yang tangguh dalam menghadapi kondisi bencana. Yang terakhir, strategi penanggulangan bencana. Beberapa strategi yang ditempuh untuk penanggulangan bencana di Indonesia. Yang pertama, penguatan kerangka regulasi. Yang kedua, pemanduan program pengurangan risiko. Yang ketiga, pemberdayaan perguruan tinggi. Yang keempat, penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Yang kelima, pembentukan Satuan Cepat Reaksi Penanggulangan Bencana atau RSCPB. Yang keenam, program pengurangan risiko untuk kelompok dan rentan. Yang ketujuh, peningkatan peran LSM dan organisasi mitra perusahaan. Dan yang terakhir, peningkatan peran dunia usaha. Nah, sekian dari saya penjelasan terkait dengan ringkasan dan analisis saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.